Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami peraja dari kelompok 5 kelas E3. Video presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah otonomi dan desentralisasi pemerintahan daerah dengan dosen pengampu Bapak Silverius Teiseran SSTP MAP. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok ini. Yang pertama yaitu Aditya Rahman Syarif dengan NPP 301235. Yang kedua Daniel Renaldo Kambu dengan NPP 301613. Yang ketiga, Fernando Belanov dengan NPP 300742 dan saya sendiri yaitu Pamela Puspapane dengan NPP 300312. Langsung saja, inilah video presentasi dari kelompok kami. Topik pembahasan kali ini yaitu apa itu desentralisasi dan otonomi daerah, bagaimana filosofi desentralisasi dan otonomi daerah, bagaimana paradigma desentralisasi dan otonomi daerah, dan bagaimana desentralisasi diterapkan pada saat zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Daniel. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi menurut Henry Medic merupakan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani berbagai bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Berikutnya, apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa atau inisiatif sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan oleh Aditya. Filosofi desentralisasi dan otonomi daerah. Hindia Belanda pertama kali membawa konsep desentralisasi-sentralisasi di Indonesia. Tahun 1822 dapat dicatat sebagai tahun bermulanya konsep ini. Di era kemerdekaan, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 redaksi lama menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. Undang-Undang Dasar yang disahkan termuat dalam Pasal 18 berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul daerah-daerah yang sifatnya istimewa. Pada masa ini, pemberian otonomi daerah selain didorong oleh gerakan etisike politik atau politik etik untuk meningkatkan kecerdasan dan peran politik bangsa pribumi, juga yang terpenting adalah untuk meringankan beban keuangan pemerintah pusat dan untuk mengimbangi gerakan-gerakan kebangsaan dalam rangka mempertahankan kolonialisme di Indonesia. Jenis-jenis urusan berikut wewenang yang diserahkan untuk mengurus rumah tangga daerah pada waktu itu belum secara rinci disebutkan. Yang diserahkan kepada daerah baru mengenai pengurusan keuangan dan peluang untuk penentuan para pejabat pemerintahan daerah dari kalangan pribumi. Paradigma desentralisasi dan otonomi daerah. Paradigma yang dibangun dalam proses implementasi kebijakan desentralisasi berupa otonomi daerah dan pemekaran wilayah di Indonesia yang selalu berubah-ubah sebagai sebuah pola zigzag antara desentralisasi dan sentralisasi. Terdapat 3 paradigma otonomi daerah yang dominan dalam membaca substansi pokok pengaturan daerah oleh negara, yakni sentralistik, federalistik, maupun campuran. Ketiga paradigma tersebut disesuaikan dengan konstelasi sosial politik yang berkembang saat itu, di mana karakteristik rezim pemerintah pusat turut mempengaruhi cara pandang pusat terhadap daerah. Membincangkan paradigma baku dalam penerapan otonomi daerah di suatu negara adalah keniscayaan. Hal ini dikarenakan perdebatan tentang pencarian paradigma yang ideal dalam kebijakan otonomi daerah belum berakhir dan tidak pernah akan berakhir. Terdapat berbagai ragam penjelasan teoritis yang hingga kini masih berputar dalam dialektis keilmuan antar akademisi administrasi publik maupun politik pemerintahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Belanov. Desentralisasi pada zaman penjajahan Belanda.
Era kolonial adalah kolonialisme Hindia Belanda pertama kali yang membawa konsep desentralisasi sentralisasi di Indonesia tahun 1822. Peraturan ini menegaskan bahwa di Hindia Belanda tidak dikenal adanya desentralisasi karena sistem yang digunakan adalah sentralisasi. Namun di samping sentralisasi dikenal juga dekonsentrasi, yaitu dikenal adanya wilayah-wilayah administrasi yang diatur secara hierarkis mulai Gewest, Afdeling, District, and Under District. Pengambilan keputusan yang masih didesentralisasikan pada waktu itu menyebabkan beban pejabat-pejabat pemerintah pusat makin lama makin bertambah berat dengan makin banyaknya masalah yang menyangkut pelayanan masyarakat yang harus diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah. Akibatnya, pengambilan keputusan sangat lambat karena banyaknya masalah yang harus diputuskan oleh pusat. Selain itu, karena faktor jarak yang terlalu jauh, sehingga sering keputusan yang diambil tidak sesuai keinginan dan tidak tepat waktu karena pejabat-pejabat pusat tidak cukup memahami permasalahan secara keseluruhan. Jenis perundang-undangan. Regering Reglement 1854 mengatur penyelenggaraan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Belum mengenal adanya desentralisasi pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara sentralistik dan monopolistik oleh gubernur jenderal. Yang ada hanya wilayah administratif yang disebut Onderafdeling, Gewesten, Afdeling. Sepanjang keadaan mengizinkan, maka rakyat Bumiputra dibiarkan di bawah pimpinan langsung kepala-kepalanya, baik yang diangkat oleh pemerintah maupun yang diakui berada di bawah pengawasan sesuai ketentuan. Desentralisasi memberikan peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Dibentuknya local rate atau dewan daerah, anggotanya sebagian diangkat dan sebagian dipilih. Berhak membentuk peraturan setempat yang belum diatur oleh PHB. Namun pemerintah daerah hampir tidak mempunyai kewenangan yang berarti. Weight of the Restoring Formen atau Undang-Undang Reformasi Tata Pemerintahan mengatur tentang provinsi, regionship, statesman, and groupmanship. Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh gubernur, regent, burgermeister. Terdapat pula pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat. Terdapat pula administrasi pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah kerajaan yang sudah ada sebelum kedatangan kaum kolonial yang diikat dengan sejumlah kontrak politik baik yang bersifat kontrak panjang maupun kontrak pendek. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.